Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat literasi. Kita berjumpa kembali dalam channel akun YouTube Muhammad Sofa Azazili. Channel ini khusus membahas soal dunia buku, dunia literasi, dan juga dunia tulis-menulis. Jadi bagi teman-teman yang baru datang di channel ini, silahkan jangan lupa untuk mensubscribe channel akun YouTube ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar teman-teman bisa memperoleh informasi-informasi terbaru yang ada di sini. Nah, selanjutnya di kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang sama yang belum selesai direview, yakni buku yang berjudul Bung Karno dan HMI dalam Pergulatan Sejarah. Mengapa Bung Karno tidak membubarkan HMI? Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang bab pembentukan DPP PBHMI. DPP PBHMI ini merupakan singkatan dari Dewan Pembina dan Penasehat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Seperti saya jelaskan di rekaman yang lalu, bahwa ada deal-deal politik yang terjadi antara Bung Karno dengan Dahlan Ranwiharjo terkait tekanan-tekanan untuk pembubaran HMI yang disuarakan oleh aktivis-aktivis CGMI dan kelompok-kelompok yang berasal dari komunis, dari aliran kelompok komunis. Nah, dari deal-deal politik itu dikeluarkanlah instruksi Presiden nomor 8 tahun 1964. Di dalam instruksi Presiden tersebut ada dua hal yang ditujukan kepada HMI yang pada intinya itu bagian dari upaya untuk menertibkan HMI. Jadi ada upaya untuk menertibkan HMI. Dua poin tertulis di dalam instruksi Presiden itu yang ditujukan kepada HMI. Yang pertama, HMI diminta untuk membersihkan unsur-unsur yang menghambat jalannya revolusi. Jadi Presiden Soekarno menganggap ada unsur-unsur di dalam tubuh HMI yang menghambat jalannya revolusi. Itu yang pertama. Poin yang pertama. Poin yang kedua itu berbunyi HMI harus bisa menjadi alat dan kekuatan revolusioner. Nah, dua poin ini adalah isi yang ada di dalam instruksi Presiden nomor 8 tahun 1964 yang ditujukan kepada HMI. Nah, aplikasi dari instruksi Presiden ini setelah Pak Dahlan bertemu dengan Soekarno, dia bertemu dengan Sularstomo sebagai Ketua Umum PBHMI pada waktu itu. Pak Dahlan menceritakan hasil pertemuannya dengan Bung Karno. Kita tahu bahwa di tahun 1964 itu suara-suara untuk membubarkan HMI begitu kencang, begitu keras, dan itu disuarakan oleh teman-teman CGMI, teman-teman aktivis dari organisasi yang beraliran komunis. Mereka berusaha menekan Bung Karno untuk membubarkan HMI. Nah, bagian dari upaya untuk melindungi HMI ini yang dilakukan oleh Pak Dahlan adalah pembentukan DPP PBHMI, Dewan Pembina dan Penasehat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, peran dan fungsi dari DPP PBHMI ini adalah mengawal dan mendampingi PBHMI dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan politik. Karena mungkin DPP PBHMI ini adalah bagian dari upaya untuk melindungi HMI supaya tidak salah dalam mengambil kebijakan-kebijakan politik. Apalagi orang-orang yang duduk di dalam DPP PBHMI ini adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang sangat luas terkait peta politik di tanah air pada waktu itu. Ada 4 orang yang duduk di dalam Dewan Pembina dan Penasehat PBHMI. Yang pertama, Pak Dahlan Ranwiharjo sendiri. Beliau ini salah seorang tokoh yang ahli dalam stratak ya. Ini diakui oleh seluruh alumni HMI yang ada di seluruh Indonesia, Pak Dahlan Ranwiharjo. Yang kedua itu Pak Ahmad Tirtosudiro. Beliau di masa hidupnya berlatar belakang militer dan juga pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Beliau sangat dekat dengan kelompok militer karena berasal dari militer juga. Yang ketiga itu Pak Insinyur Sanusi. Nah, Pak Insinyur Sanusi ini dia salah seorang
Direktur BUMN di tahun 1964 itu. Dan yang terakhir adalah Pak Ismail Raharjo. Beliau salah seorang mantan Ketua Umum HMI Cabang Jakarta. Nah, ada 4 orang inilah yang duduk di dalam kepengurusan Dewan Pembina dan Penasehat PBHMI. Memang sebelum terbentuknya DPP PBHMI ini, Pak Dahlan tidak bisa mendirikan DPP PBHMI ini sendirian. Makanya setelah pertemuan dengan Bung Karno, dia bertemu dengan Pak Ahmad Tirto Sudiro dan juga Pak Insinyur Sanusi. Karena seperti yang dikatakan oleh beliau, 2 orang ini adalah sosok senior yang sangat dihormati oleh Pak Dahlan Ranwiharjo. 2 orang senior ini sangat dihormati oleh Pak Dahlan Ranwiharjo. Memang wibawa dari Pak Insinyur Sanusi dan juga Pak Ahmad Tirto Sudiro, bila teman-teman membaca biografi kedua tokoh ini, kalian akan menemukan bahwa kedua orang ini sangat berwibawa, sangat bijak, dan sangat dihormati tidak hanya di HMI, tapi juga oleh kelompok-kelompok di luar Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi setelah pertemuan Pak Dahlan Ranwiharjo, pertemuan dengan Pak Ahmad Tirto Sudiro, pertemuan dengan Pak Insinyur Sanusi, Pak Dahlan akhirnya memanggil Pak Sulastomo sebagai Ketua Umum PBHMI. Nah, memberikan saran supaya membentuk Dewan Pembina dan Penasehat PBHMI. Fungsi dan perannya tidak akan melangkah terlalu jauh intervensi dalam hal-hal teknis di PBHMI, melainkan mendampingi dan menemani PBHMI dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan politik pada waktu itu. Nah, selanjutnya ketika sudah terbentuk DPP PBHMI, ada salah seorang tokoh dari NU yang dia sangat dikenal, merupakan sosok yang berani melawan Soekarno. Dia pernah menjadi sekjen PBHMI yang bernama Subhan ZE. Nah, sosok ini sangat dekat memang dengan HMI. Ada beberapa buku yang mengisahkan tentang kedekatan sosok satu ini dengan aktivis-aktivis HMI. Mungkin nanti saya akan mengupasnya dalam lain kesempatan di channel ini. Jadi pantengin terus ya. Jadi pantengin terus channel ini supaya teman-teman dapat informasi terbaru tentang HMI, baik di masa lalu dan di masa kini. Nah, itulah sejarah terbentuknya Dewan Pembina dan Penasehat PBHMI. Menurut Pak Dahlan, sejak tahun 1947 sampai tahun 1963 itu belum pernah ada yang namanya Dewan Pembina dan Penasehat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Namun dikarenakan kondisinya yang pada waktu itu mendesak dan sangat perlu untuk dibentuk untuk mendampingi teman-teman PBHMI, maka dibentuklah DPP PBHMI ini. Nah, kita kembali ke yang tadi terkait dengan Pak Subhan ZE. Nah, Subhan ZE ini ketika mengetahui bahwa PBHMI itu sudah membentuk DPP PBHMI, dia bertanya kepada Pak Dahlan Ranwiharjo. Ketika HMI sudah melaksanakan semua instruksi presiden yang tertuang di dalam poin-poin di dalam instruksi tersebut, sudah melaksanakan poin-poin yang ada di dalam instruksi tersebut, apakah saudara yakin bahwa HMI tidak akan dibubarkan oleh Bung Karno? Itu pertanyaan dari Subhan ZE kepada Pak Dahlan Ranwiharjo. Nah, mungkin kita tahu ya, dan juga diakui di sini oleh Pak Dahlan Ranwiharjo. Demikianlah review buku kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap teman-teman tidak bosan untuk berkunjung ke sini karena ada informasi-informasi yang menarik nantinya yang akan disampaikan di channel ini. Dan juga informasi-informasi yang disampaikan adalah informasi-informasi yang berguna bagi perkembangan pemikiran teman-teman dan juga memberikan informasi yang positif bagi sahabat-sahabat literasi di seluruh tanah air. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.